Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Patofisiologi terkait sistem reproduksi wanita. Dengan nama anggota kelompok 1. Ananda Putri Firda, NIM 200205171. 2. Salsabila Sufiana, NIM 200205202. 3. Novita Yuramawati, NIM 200205192. 4. Vina Eka Ramawati, NIM 200205252. Patofisiologi sistem reproduksi wanita. Patofisiologi sistem reproduksi. Patofisiologi memiliki arti adalah ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan fisiologi tubuh. Sehingga patofisiologi sistem reproduksi wanita memiliki pengertian yaitu penjelasan bagaimana penyakit pada sistem reproduksi wanita mempengaruhi tubuh. Patofisiologi sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, yaitu infeksi sistem reproduksi dan non-infeksi sistem reproduksi. Jadi perbedaan infeksi sistem reproduksi dan non-infeksi sistem reproduksi yaitu biasanya infeksi sistem reproduksi itu suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Tetapi kalau non-infeksi sistem reproduksi itu suatu penyakit yang tidak ditularkan melalui hubungan seksual, biasanya dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu. Nomor 1, infeksi sistem reproduksi wanita. Jadi apa saja sih penyakit infeksi sistem reproduksi wanita itu? Yang pertama, penyakit cervicitis. Penyakit cervicitis adalah peradangan selaput lendir kanalis serviks atau leher rahim. Peradangan ini dapat terjadi tanpa adanya gejala-gejala yang dirasakan oleh penderitanya. Jadi biasanya orang yang menderita penyakit cervicitis itu tidak merasakan adanya gejala-gejala penyakit cervicitis. Penyebab penyakit cervicitis antara lain, yang pertama yaitu kuman. Kuman yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi penyebab penyakit cervicitis yaitu kuman yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua, penyebab penyakit cervicitis yaitu reaksi alergi terhadap bahan kimia, biasanya dari pembilas vagina atau bahan latex yang ada dalam pembalut wanita. Dan yang ketiga, penyebab penyakit cervicitis yaitu ketidakseimbangan hormon, yaitu kadar estrogen yang relatif rendah atau progesteron yang terlalu tinggi, yang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan jaringan serviks yang sehat. Yang kedua, hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien cervicitis antara lain, yang pertama yaitu munculnya cairan vagina dalam jumlah yang banyak. Dan biasanya cairan vagina tersebut berwarna kehijauan, kecoklatan atau kekuningan, dan kadang berbau tidak sedap. Yang kedua yaitu frekuensi buang air yang semakin sering. Yang ketiga, hasil anamnesanya rasa nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian hasil anamnesa yang keempat, perdarahan dari vagina setelah berhubungan seksual. Nah, perdarahan ini bukan disebabkan oleh menstruasi. Yang terakhir, hasil anamnesa penyakit cervicitis yaitu rasa nyeri pada bagian panggul atau perut. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini yang dilakukan pada pasien untuk menegakkan diagnosa cervicitis, yaitu yang pertama, pemeriksaan panggul dengan menggunakan spekulum untuk memeriksa bagian atas vagina serta serviks, dan pengambilan sampel, yaitu sampel cairan dari serviks
dan vagina untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium, yang biasanya dilakukan dengan cara pap smear atau kolposkopi yang disertai biopsi serviks. Yang keempat, penata laksanaan pasien servisitis. Yang pertama, pasien diberi antibiotik. Antibiotik di sini berfungsi untuk menangani infeksi bakteri seperti gonorea atau chlamydia. Kemudian yang kedua, pasien diberi antiviral. Antiviral itu berfungsi untuk menangani infeksi virus seperti herpes genital atau kutil kelamin. Yang ketiga, pasien diberi obat-obatan anti jamur. Kemudian yang keempat, terapi hormonal. Nah, terapi hormonal ini dilakukan bagi penderita yang sudah memasuki masa menopause dan terbukti infeksinya bukan berasal dari bakteri atau jamur. Kemudian penyakit infeksi sistem reproduksi wanita yang kedua yaitu endometritis. Endometritis adalah peradangan yang terjadi pada endometrium rahim atau lapisan paling dalam uterus. Selain endometrium, peradangan mungkin juga terjadi pada myometrium atau myometritis, dan kadang-kadang terjadi pada lapisan parametrium. Saya Zabia Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu penyebab endometritis. Penyebab endometritis adalah bakteri. Organisme penyebab biasanya mencapai vagina pada saat melakukan hubungan seksual, melahirkan, sesudah melahirkan atau melalui sirkulasi darah. 2. Hasil anamnesa. Yang A. Demam. B. Sakit perut bagian bawah. C. Loxia berbau busuk. D. Pendarahan abnormal vagina. E. Diapreunia dan dysuria. 3. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan vagina dan biopsi. Pemeriksaan vagina dilakukan dengan menggunakan vaginoskop dengan melihat adanya lender vagina dan adanya kemerahan di daerah vagina dan serviks. 4. Penata laksanaan pemberian antibiotik dan pemberian hormon estrogen. C. Vaginitis adalah peradangan pada vagina. Penyebab vaginitis antara lain adalah A. Infeksi jamur atau bakteri. B. Infeksi yang menular secara seksual. C. Iritasi atau alergi terhadap bahan-bahan kimia. D. Atrofi vagina. 2. Anamnesa. Munculnya keputihan, perubahan warna dan jumlah keputihan yang dialami, bau yang ditimbulkan, iritasi atau gatal-gatal pada vagina, rasa sakit saat berhubungan maupun buang air kecil, serta flek atau pendarahan ringan. 3. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laborat sampel cairan vagina untuk diketahui lebih lanjut penyebabnya. 4. Penata laksanaan pemberian antibiotika, anti jamur, dan terapi pengganti hormon. 2. Gangguan dan infeksi pada sistem reproduksi wanita. Yang A. Menopause. Menopause adalah berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang terjadi sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 bulan. 1. Penyebabnya, seorang wanita memiliki jumlah sel telur yang terbatas dan masa menopause itu terjadi ketika ovarium atau indung telur telah kehabisan sel telur atau ovum. Hal ini menyebabkan produksi hormon estrogen dan progesteron terganggu. 2. Hasil anamnesa. A. Perubahan pola menstruasi. B. Rasa panas pada wajah. C. Berkeringat di malam hari. D. Gejala gangguan sistem perkemihan. Adalah polip uterus. Polip uterus adalah terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menyebabkan terbentuknya benjolan atau penebalan pada dinding dalam rahim atau endometrium. Yang pertama, penyebab.
Kondisi ini cenderung dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen dalam tubuh seorang wanita. Yang kedua, hasil anamnesa, menstruasi yang tidak teratur, menstruasi dengan durasi atau volume pendarahan yang berlebihan, atau pendarahan di luar sirkulasi menstruasi. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan USG transvaginal, pemeriksaan histeroskopi, pemeriksaan biopsi dinding rahim. Yang keempat, penata laksanaan dengan pemberian obat untuk menyeimbangkan hormon, mengangkat polip rahim, dan penanganan polip yang mengandung sel kanker. C adalah polip serviks. Polip serviks adalah terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menyebabkan terbentuknya benjolan pada serviks. Yang pertama, penyebab disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen, penyumbatan pembuluh darah, dan peradangan kronis pada rahim, vagina, atau mulut rahim. Yang kedua, hasil anamnesa. Penderita mengetahui adanya polip setelah mereka menjalani pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan serviks lainnya. Yang ketiga, penata laksanaan dengan tindakan bedah kecil, tindakan elektroskautery, ablasi, dan tindakan laser. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.